Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba memasukin materi harga akuisisi. Jadi pada saat melakukan hak akuisisi, maka yang harus kita pahami itu berkaitan dengan metode kombinasi bisnis. Jadi metode kombinasi bisnis pada PSAK 22 dinyatakan bahwa setiap kombinasi bisnis dilakukan dengan mengakui yang pertama harga perolehan dari saat akuisisi dilakukan. Yang kedua, menghitung semua biaya akuisisi pada saat ingin melakukan kombinasi bisnis. Marilah kita lihat contoh soal nomor 1. Yang pertama, diketahuinya pada tanggal 1 Januari Intiseka akan mengakuisisi andai kata yang akan diakuisisi adalah 4 juta lembar saham dengan biayanya 215 juta rupiah. Harga akuisisi setelah dilakukan penilaian berubah menjadi dari 2000 nominal per lembar sahamnya menjadi 2800. Lembar yang akan diakuisisi adalah 2 juta lembar saham. Ya, jadi saham kepemilikan lama itu sebesar 4 juta lembar saham. Maka dari sana kita bisa lihat bahwa harga perolehannya sebagai berikut, ya. Dari 4 juta lembar saham yang ada akan dikalikan dengan nilai buku harga perolehan dari lembar saham punyanya PT Andeka. Kemudian 4 juta lembar saham dikali dengan 1.400 didapatlah angka 5,6 miliar rupiah. Biaya yang diperhitungkan mulai dari konsultan dan lain-lain itu sebagai untuk melakukan akuisisi itu sebesar 215 juta rupiah. Maka biaya ini akan kita hitung sebagai investasi saham pada PT Andeka. Kemudian lembar saham yang diakuisisi berdasarkan harga pasar setelah dilakukan appraisal yaitu sebesar Rp2.800 dari harga normalnya Rp2.000. Maka perhitungannya sebagai berikut. Pertama, pengakuan atas nilai perolehan yang ada. Ya, dari 4 juta lembar saham dikali dengan 1.400 per lembar saham. Didapatlah angka 5,6. Dengan biaya akuisisi sebesar 215 juta rupiah. Kemudian pengakuan dari nilai saham biasa itu saham yang diakuisisi adalah 2 juta lembar saham dengan nilai setelah akan dilakukan akuisisi yaitu Rp2.000. Kemudian didapat angka 4 miliar rupiah. Nah, tambahan modal disetor adalah tambahan harga yang berubah pada saat ingin melakukan akuisisi, maka hasil penilaian dari appraisal atas harga sahamnya PT Andeka itu naik menjadi Rp800. Jadi ada selisih di sana. 2 juta lembar saham dikali dengan Rp800 didapatlah angka 1,6. Ditambah dengan pembayaran biaya akuisisi secara tunai sebesar Rp215 juta. Maka jurnalnya investasi dalam saham pada investasi dalam saham biaya akuisisi pada saham biasa tambahan modal disetor dari selisih Rp800 tadi dan kas. Itu untuk contoh soal nomor 1. Sekarang kita lihat kasus yang kedua. Setelah harga akuisisi, kita akan melihat yang namanya alokasi harga akuisisi. Pada alokasi harga akuisisi, maka yang akan kita lihat adalah adanya over value atau under value dari pihak yang akan diakuisisi. Ya, kita lihat sekarang neraca PT Andeka ya adalah sebagai berikut. Terdapat kas piutang usaha, persediaan bangunan dan tanah dengan total aset sebesar 9 miliar rupiah. Kemudian kewajiban dan ekuitas. Di sana terdapat utang usaha, utang bank, modal saham, agio saham dan laba yang ditahan sebesar 9 miliar rupiah. Setelah dinilai berdasarkan nilai appraisal, terdapat
perbedaan. Ada beberapa akun yang melakukan perbedaan atas dari nilai buku neracanya PT Andaica. Yang berubah adalah satu, adanya overvalue dari piutang usaha. Kedua, adanya overvalue dari persediaan bangunan, adanya undervalue dari harga bangunan yang ada. Tanah itu undervalue, kemudian pajak ya dari 0 menjadi 150 ada overvalue. Nah, dari angka yang ini atas selisih yang nilai buku dengan nilai wajar, didapatlah angka sebagai berikut. Selisih 500.000 untuk piutang usaha, selisih persediaan 350.000, bangunan 500, tanah 800, utang pajak 150. Maka didapatlah total dari overvalue dan undervalue itu sebesar Rp300.000. Maka ini dianggap sebagai undervalue. Dari angka dan neraca PT Andaica yang ada, maka kita akan menghitung kekayaan pemegang saham. Dari kekayaan pemegang saham diketahui bahwa nilai nominal modal saham yang ada berdasarkan neraca PT Andaica itu sebesar 5 miliar rupiah. Dengan agio saham 500 juta, laba yang ditahan itu 1 miliar rupiah. Maka total kekayaan menjadi sebesar 6,5 miliar rupiah jumlah antara modal saham, agio saham, dan laba yang ditahan. Ya, setelah itu kita ingin mengetahui dari laporan keuangan yang ada, diketahui bahwa jumlah lembar saham yang beredar itu sebesar 5.000 lembar saham. Ya, 5 juta rupiah, 5 juta lembar saham. Kemudian lembar yang akan diakuisisi adalah 4 juta lembar saham. Dari 5 juta lembar saham dan 4 juta lembar saham, maka diketahui adalah persentase kepentingan pengendali dan persentase kepentingan non pengendali. Dari persentase kepentingan pengendali terdapat 80% dengan cara sebagai berikut. Lembar saham yang diakuisisi 4 juta lembar saham dibagi dengan jumlah lembar saham yang ada 5 juta lembar saham. Sisanya adalah kepentingan non pengendali, yaitu 1 minus 80%. Nah, dari laporan keuangan yang ada, maka kita akan menghitung berapa sih nilai kekayaan pemegang saham pada nilai pasar wajar. Yang pertama, nilai kekayaan pemegang saham sebesar 6,5 miliar rupiah. Kemudian ditambah dengan undervalue-nya sebesar 300 juta rupiah, didapatlah kekayaan pemegang saham pada nilai wajar sebesar 6,8 miliar rupiah. Jadi ditambah dengan kekayaan pemegang saham semula ditambah dengan undervalue. Nah, asumsinya ya, karena kita ingin mengetahui berapa sih sebenarnya total ekuitas yang ada, kita ambil asumsi dari harga nilai buku dari harga saham sebelumnya. Maka nilai asumsi harga pasar dari lembar saham yang akan diakuisisi sebesar 1.400. Maka total yang diakuisisi adalah nilai 5,6 miliar rupiah itu dibagi dengan 80%. Ya, 5,6 dari mana? 4 juta lembar saham dikali dengan harga pasar wajar atas saham yang akan diakuisisi itu sebesar 5,6 miliar rupiah. Maka didapatlah angka sebesar 7 miliar rupiah. Nah, dari sana kita mengetahui bahwa terdapatnya nilai selisih akuisisi merupakan bagian dari pihak non pengendali. Jadi harga yang ada itu dari 7 miliar rupiah, maka dikali dengan 20% merupakan nilai akuisisi dari pihak non pengendali. Nah, dari harga yang ini maka kita bisa menghitung apakah ada goodwill atau diskon pembelian atas saham yang ada. Perhitungan goodwill kita lakukan pada contoh yang nomor 3. Ya, goodwill itu terjadi jika harga akuisisi itu lebih kecil dari harga pasar wajar. Ya, jadi
di mana tadi kita sudah